Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita kembali bisa ada di rumah Tuhan pagi ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi permasalahan kita, mari kita serahkan di dalam Yesus. Karena jawaban yang pasti di dalam kehidupan kita adalah ada di dalam Yesus. Tuhan akan melawat kita pagi ini. Dia akan melawat, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan buat yang sakit. Allah mengerti, Allah peduli setiap apa yang menjadi permasalahan kita. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuliakan Dia, karena Dia ada di sini. Yesus akan bertakhta di atas puji-pujian kita, dan Dia akan melawat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita akan puji menyembah. Menyembah
ajaib karya-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau baik. Kehadiran-Mu sudah cukup buat kami Tuhan. Kehadiran-Mu mengkonfirmasi buat kami bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang ajaib, Allah yang agung. Ajar kami Tuhan untuk melihat salib-Mu, untuk melihat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Syukur pagi ini kami berkumpul di tempat ini karena Tuhan ada di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu acara ibadah kami pada siang hari ini. Engkau memberkati, Engkau menolong setiap jemaat yang ada. Engkau memberkati Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka. Allah lah jawaban yang tepat, yang pasti buat jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Berkati jalannya acara ibadah kami ini dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal waktu berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian. Kami berkumpul memuji-Mu. Berkumpul.
ada di tempat ini. Mari kita menyembah Tuhan lewat pujian kita, mempersembahkan Tuhan dengan mengatakan darahnya. Haleluya. kebebasan buat kita. Dia telah menebus hidup kita. Dia telah melepaskan kita dari segala mara bahaya karena kasihnya kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kau berfirman. Haleluya. Apapun yang terjadi, Kau baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sungguhkan. Terima kasih Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sungguhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sungguhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
kita jemaat menyanyikan lagu ini sebagai permirahan kita kepada Tuhan. Engkau mengenal jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerah penuh kepada-Mu. Berdaulatlah Tuhan, kuasai hidup kami. Kami mentaklukkan hidup dalam segala kehendak Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan atur di hidup kami jauh lebih baik daripada kami mengatur hidup kami sendiri. Berkuasalah atas kami, berdaulatlah sepenuhnya
ya Tuhan. Jangan biarkan satu bagian di hidup kami yang kami sendiri menguasainya Tuhan, tapi hidup kami dikuasai seutuhnya oleh kuasa-Mu. Karena kami tahu ketika Engkau menguasai kami, Engkau menggiring kami, membawa kami kepada kebajikan, kepada kebenaran, dan pada kehidupan yang kekal. Berfirmanlah Tuhan, arahkan kami, ikat kami dengan firman-Mu yang menjadikan kami terus kokoh kuat berdiri di hadapan Allah, tidak bergoncang dan tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Itu sebabnya kami akan membuka hati buat kebenaran Tuhan hari ini. Jadilah Tuhan firman ini kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menerimanya dengan iman. Kami percaya setiap perkataan Tuhan adalah hidup kami sendiri dan nafas kami itu Tuhan. Kami berdoa, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan semua yang akan diberkati sama-sama katakan amin. Beri pujian buat Tuhan kita. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bagian ini adalah lanjutan dari apa yang saya sempat bicara minggu lalu. Karena 2 minggu berturut-turut dari khotbah junior, lalu kemudian minggu kemarin kita bicara tentang pertumbuhan. Dan sebagai pengingat saja bahwa minggu kemarin saya bicara tentang bertumbuh itu harus apa? Pertama ke dalam, haleluya, ke dalam Tuhan. Saya ilustrasikan dengan pokok korma yang ketika ditanam, dia itu ditanam dalam tanah, lalu ditaruh batu di atasnya, dia tidak keluar, tapi dia ke dalam dulu. Ketika dia kuat ke dalam, dia mendorong batu ini, halangan ini, dan dia bertumbuh. Setelah bertumbuh apa? Apakah Tuhan mau kita sekedar bertumbuh, bertunas, berbuah, punya pokok, cabang, dan sebagainya? Ending dari yang Tuhan mau dari kita adalah kita harus berbuah. Saya mau bicara tentang berbuah hari ini. Mari kita membuka Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-16. Yohanes 15, ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Allah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Titik. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Enak kalimat terakhir ini, enak saudara. Yang bunyinya gini, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini yang menjadi harapan banyak orang Kristen. Tuhan, aku mau jadi Kristen supaya apa yang ku minta dapat, apa yang ku harapkan dapat. Ku minta mobil dapat, ku minta rumah dapat, ku minta pacar dapat, saudara. Ya, malah dapatnya lebih dari satu. Tapi banyak orang lupa, saudara, bahwa ketika kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, jadi orang Kristen, bukan begini bunyi firman Tuhan, bukan kamu yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan itu, saudara. Tapi sebelum kita mengalami apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, kita perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Setelah Tuhan milih kita, Alkitab ini bilang, dan aku Tuhan telah menetapkan kamu. Ini yang sering kali dilupa banyak orang. Apa itu? Ketika Tuhan milih kita, Tuhan menetapkan. Tuhan bikin satu aturan dalam hidup kita. Bukan sekedar waktu dipilih kita minta apa saja dapat. Tapi kita jangan lupa ini, apa yang Tuhan tetapkan dalam kita. Haleluya. Apa yang ditetapkan? Ini, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Haleluya. Yohanes pasal 15 ini adalah kalimat-kalimat Tuhan yang keluar menjelang dia mau disalibkan. Inilah kalimat yang keluar pada saat pertemuan di perjamuan kudus terakhir,
saudara. Dan malam itu adalah malam pengkhianatan Yudas Iskariot. Saudara. Tuhan ngomong ini, saudara. Saudara, malam itu malam perjamuan kudus. Yudas sudah makan perjamuan kudus. Tuhan bilang, waktu kamu mengecap perjamuan kudus, engkau menikmati tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Yudas ngalamin itu. Tapi Yudas lebih memilih mendengar iblis daripada mendengar Tuhan. Kekristenan, Bapak Ibu Saudara, kadang kita sudah ngikutin semua loh. Makan sehidangan dengan Tuhan, nikmati firman Tuhan. Tapi perjalanan kita kadang seperti Yudas nih. Dengar bisikan iblis untuk terus menjual dia dan sebagainya. Makanya Tuhan bilang, Yudas pergilah, kerjakanlah apa yang mau kau kerjakan. Tapi ini yang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Waktu kita menjadi orang Kristen, menetapkan diri dalam pilihan Tuhan, Tuhan bilang kita harus 3 hal. Pertama adalah, saya dapat di sini, kamu harus pergi. Ini ketetapan Tuhan. Aku menetapkan kamu supaya kamu pertama pergi, kedua menghasilkan buah, lalu ketiga adalah buahmu itu tetap. Ulang, pergi, berbuah, buah tetap. Ulang, pergi, berbuah, buah tetap. Baru apa? Konsekuensinya adalah apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kita terima. Haleluya. Jadi gitu urutannya. Jangan langsung jadi anak Tuhan. Klaim. Tuhan janjimu, anak Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan bilang aku akan dapat yang terbaik, saudara. Tapi kita nggak ngerjakan apa yang ditetapkan dalam kita. Makanya kita jadi orang Kristen yang kebanyakan mimpi. Klaim sana, klaim sini, klaim itu, klaim ini. Ya itu kan kata firman Tuhan. Jadi aku wajib klaim dong. Tapi kita lupa untuk sesuatu yang harus ditetapkan di hidup ini tentang apa yang Tuhan mau di kita, yang Tuhan tetapkan. Oke, karena itu tentang berbuah, maka berbuah itu dimulai dari kata pergi. Waktu amanat agung, Tuhan naik ke sorga, apa yang dia suruh? Tinggallah di rumah, banyaklah berdoa, dan tetaplah di kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan itu. Apa tugas gereja? Tugas gereja adalah pergi. Haleluya. Tugas gereja adalah apa? Keluar. Berikan kesempatan hidupmu ditonton banyak orang. Alkitab bilang kita tuh seperti apa ya? Dikelilingi awan. Kita tuh atlet yang ditonton banyak mata. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kapan dunia tahu bahwa kita tuh berbuah? Kalau engkau di kamar terus. Kalau engkau nggak pernah dilihat orang. Kapan orang bisa memuliakan Tuhan? Waktu kita berbuah dan dilihat orang. Haleluya. Jadi kita harus apa, Bapak Ibu Saudara? Keluar. Amin. Pergi. Jangan tinggal di tempat. Tunjukkan dirimu kepada banyak orang. Haleluya. 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 Setelah pergi apa? Nah, baru kita mulai berproses. Kita apa? Berbuah. Kita apa? Berbuah. Kita apa? Berbuah. Kalau kita nggak berbuah, hanya mengandalkan tampilan pohon kita yang bagus, Tuhan bilang kapak sudah tersedia di bawah pohon. Kapak tersedia ukurannya ditebak atau tidak, bukan karena engkau nggak punya daun, bukan, tapi karena engkau nggak punya buah. Saya minggu lalu ngomong di sini, saudara, tentang pohon mangga, 2 buah pohon mangga di halaman kanan gereja kita. Kalau orang nanya, saya suka malu. Berapa lama ini kok nggak berbuah-buah? Itu tetangga depan situ, saudara. Saudara kita yang muslim itu udah berbuah dari beberapa tahun yang lalu. Ya kok doa mereka, doa pendeta nggak didengar Tuhan untuk pohon mangganya. Satu waktu saya memikirkan mengembangkan kanopi kanan ini yang di atas sekolah ikan. Saya mikir, ke depan atau ke sana? Karena kan ini proses mesti izin dulu. Ke depan atau ke sana? Kalau ke depan, bentuknya dari dinding gereja, dinding gini gampang. Itu kan profesi yang bikin sendiri, saudara. Sendiri ngerjainnya, saudara. Dia ngikutin di bawah.
Kamu dia bilang, ini suka sekali ini om, kok om bikin begini. Memang seringkali udah beri roboh jatuh ke kepala saya. Karena kalau lurus-lurus mah gampang. Tapi sepertinya kalau kesana lebih enak. Gampang. Nggak ngenonjol ke depan. Kesana, mentok di pos security. Waktu saya bilang kesana, kepikiran ada yang harus dikorbankan, pohon mangga. Waktu saya pohon mangga, saya sayang, udah bertahun-tahun saya jaga. Sudah pernah saya beli pupuk, nggak pernah berbuah. Kalau ditanya orang, saya jadi malu. Saya bilang, awas ya kalau tahun depan kamu nggak berbuah. Kalau bisa ke sini kamu, saya ada alasan nebak kamu. Ada penelitian bilang, udah kamu bilang sama tuh pohon, siapa yang ngomong sama saya? Bilang, kalau kamu nggak buah, saya tebak, pasti dia berbuah, takut dia. Tapi karena saya alasannya bikin kanopi, saudara ke sana, awas, nanti kamu pilih dari atas satu ke depan. Tapi 3 hari lalu, kami dalam kamar bisa lihat keluar jendela. Saya bilang, Pak, kok itu ada bunga-bunga dari pohon mangga ya? Saya langsung berdiri. Wow, alhamdulillah kalau saudara ya. Ada bunganya. Calon bakal buah. Saya langsung keluar. Saya hitung dan banyak. Saya bandingkan sama mangga di depan, yang jaraknya cuma berapa meter itu. Ya, pantasan yang mangga depan itu keluar daun-daun muda, tapi ini keluar bunganya, saudara. Karena kalau nggak keluar bunga pasti keluar daun muda. Saya bilang, wah untung saya nggak milih nebang kamu. Saya milih nebang yang depan aja. Tapi saya beri kesempatan juga yang di depan. Soalnya jangan senyum-senyum, makan mangga gratis. Belum berbuah banyak, saudara ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena kalau itu cuma rindang doang, itu bukan tujuan akhir bertumbuh. Kekristenan kita bertumbuh bukan diukur dari berapa banyak dahan dan ranting yang kita punya. Tuhan pernah lewat dan ingin nikmatin buah pohon arah, tapi dia nggak dapat. Dia bilang, besok kamu mati kering. Apa yang kamu persoalkan dengan pohon itu? Bukan cabangnya, bukan daunnya, tapi buahnya. Saya ingat almarhum Awan Datu ngomong, perbedaan antara buah dan daun. Apa itu? Dia bilang, kalau daun itu talenta. Daun itu adalah kemampuan pelayanan kita. Itu cuma daun. Dia bilang, apa itu? Kalau kita bisa nyanyi hebat, bagus. Kalau kita bisa khotbah, bagus. Kalau kita bisa main musik, bagus. Orang terharu, terengah-engah sama kita. Tapi itu hanya daun, dia bilang. Tuhan nggak nuntut ini kalau hidupmu sedang nggak berbuah. Haleluya. Apa itu buah? Buah itu perubahan hidup. Karena ada banyak orang hanya jago dengan talentanya di gereja, tapi dia nggak bisa berbuah di luar. Halo? Orang hanya jago dalam pelayanan, nyanyinya aja yang bagus. Pernah saya cerita di sini, seorang penyanyi yang bikin kaset dan saya kasetnya saya hafal, saya senang lagunya, saudara, karena dia berasal dari daerah kita. Tapi suatu waktu dia tinggal di Jakarta Timur, saudara, Jakarta Utara, Kelapa Gading sana, saudara. Lalu ada jemaat kita tinggal di sana, dia pulang ke daerah. Lalu saya puji penyanyinya ini, tapi dia bilang, tahu nggak om, kalau di sana tengah malam dia orang Manado, alkohol dia. Tuhan lihat, tengah-tengah lihat pelayanan kita loh. Halo? Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau itu dari buah kita, bukan daun doang. Haleluya. Haleluya. Yang Tuhan bilang, biarlah dunia melihatmu. Kan masih di sini tentang pokok anggur berbuah. Kalau kau berbuah banyak, Bapamu dimuliakan. Kan itu pokok anggur yang benar. Benar nggak? Bagian terakhir. Kalau kau berbuah banyak, Bapamu dimuliakan. Bukan karena kau berdaun banyak, Bapamu dimuliakan. Tapi karena kita berbuah banyak, Bapa kita dimuliakan. Maka dari itu kita harus berbuah. Bilang amin dong. Haleluya. Kita harus berbuah. Kita nggak bisa diam di tempat. Nggak bisa nggak punya sesuatu untuk kita tahu bahwa hidup kita berbuah atau tidak. Kita nggak hanya sekedar datang sudah hari Minggu ingat gereja tentang gereja. Tapi kita harus ingat apa yang sudah kita buahkan bagi Tuhan. Saya memilih 3 buah yang harus kita ingat supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita kepada Bapa. Pertama adalah buah pertobatan. Haleluya. Kalau ini ayat 17 ini dibuka, 16 ayat 17 Jangan-jangan nggak ada kali dia kitab kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Waktu Yudas berkhianat, siapa nggak marah sama Yudas? Tapi Tuhan bilang bukan persoalan itu. Persoalannya adalah setiap kita harus saling mengasihi. Amin. Tapi kita yang terpanggil ada tugas, 16 bentuk.
kita harus mengeluarkan buah. Buah apa itu? Buah pertobatan. Waktu kita belajar tentang pertobatan, kita sedang belajar gini. Kekuatan kasih Tuhan mengampuni setiap kesalahan orang. Waktu kita belajar pertobatan, Allah sedang mengajar kita bukan pada berapa banyak kali engkau jatuh dalam dosa, bukan. Tapi Allah mengajar seberapa hebat engkau berdiri bangun kembali untuk bertobat hidup saudara dari kesalahan-kesalahan kita. Siapa sih kita? Nggak ada yang kebal dosa di sini. Nggak ada pendeta yang sekali berapapun terkenal di dunia, lalu dia tidak pernah dapat tersentuh oleh setiap pelanggaran atau berbuat kesalahan. Tapi Tuhan ngampuskan itu. Hebatnya Allah adalah menunggu di setiap pintu hati kita untuk kita berubah. Apa kita bertobat? Berubah? Meninggalkan yang lama? Saudara, kita berubah. Saudara, kita berubah. Amin. Kita bisa tahu kok apa yang pernah kita lakukan, kita kerjakan, lalu kita sadari itu suatu kesalahan. Ini yang Tuhan tuntut. Tuhan bilang, aku gak peduli apa yang kamu bilang kemarin. Kamu bilang, aku peduli gini. Langkah apa yang kamu ambil hari ini untuk berubah? Ini buahnya. Banyak orang terdiam. Tuhan berkati saya. Tapi dia gak lihat apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Berubah dari cara hidup lama. Buah yang kedua. Buah roh. Amin. Buah roh. Kita baca sempitas Galatia 5 ayat 20-23. Jadi ini kita sudah bicara pergi, kita bicara berbuah, lalu ketiga kita bicara tentang buah tetap. Oke. Perhatikan ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya di FKUB bergaul dengan 6 agama yang lain dan tidak ada agama yang menentang kalimat-kalimat ini. Amin. Kita memaparkan dari kasih, yang sebelah memaparkan dari welas asih, dari sebelahnya lagi tentang kebaikan dan sebagainya, saudara. Tapi nggak ada hukum yang menentang. Jangan kamu berbuat baik, tidak ada. Hukum yang benar selalu merespon atau mendukung buah roh ini. Tapi saudara perhatikan, saya mau jelaskan tentang ini. Apa yang Tuhan beri kita tentang kedua, berbuah harus memiliki buah roh, bukan buah-buah roh. Benar nggak? Jadi kita harus punya buah roh, bukan buah-buah roh. Ulang. Kita harus punya apa? Buah roh, bukan buah-buah roh. Karena buah roh cuma satu buah, benar nggak? Lalu buah-buah roh itu banyak buah. Jadi berarti setiap buah itu bukan, ada buah kasih, ada buah sukacita, ada buah sejahtera, ada buah kesabaran sampai 9 buah. Tapi dengar, kalimat ini menunjukkan bahwa ini satu buah. Membaca dari bahasa apapun, Inggris, terjemahan asli hanya ditulis, tetapi buah roh. Berarti cuma satu buah. Satu buah yang di dalamnya ada siapa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, setia, kelembutan, penguasaan diri. Dulu waktu remaja saya punya teman baik, sekarang kembali suntar, saudara. Kami hidup di gereja, kalau mau ketemu di gereja, dulu nggak ada handphone, saudara. Nanti tanggal nanti sore ketemu. Tidur di gereja, kalau ada anak tidur di sini mau pilih gereja, saudara, masih enak tidur di karpet. Wah, karpetnya empuk, saudara. Ketika dia datang, wah berjajar mereka sampai pagi, lupa bangun, saudara. Saking enaknya. Tapi dulu saya tidur di mana? Di semen, saudara, di aspal, di beton apa? Coran semen, saudara. Kerja zaman dulu di kampung. Hanya ngaras tikar. Senang. Satu waktu kami duduk hadap-hadapan bersilah, kami tuh kami buka buah ini, kami buka ayat ini. Namanya Don, coba torang koneksi sampai hidup ini sama nggak dengan ini? Lalu kita mulai dari kasih. Ada kasih, nggak berani kita bilang kita punya kasih. Nggak berani, saudara. Ada sukacita nggak? Aduh, orang marah kita, saudara. Orang bilang hidung saya pesek, saya hilang sukacita, saudara. Aduh, masih belum, saudara. Ada damai sejahtera nggak? Ada sabar nggak? Aduh, alhamdulillah ada sabar dikit. Ada kemurahan nggak, saudara? Cepat tergerak, saudara. Kalau ada yang mau dibantu, wah cepat sekali, saudara. Ya, ada kebaikan nggak? Waduh, oke lah 8, misalnya 8 sudah kita lakukan. Tapi ada satu misalnya. Satu, apa itu? Mungkin nggak lemah lembut, misalnya. Mungkin nggak lemah lembut. Saudara coba perhatikan. Di sini ada satu yang kurang di saudara nggak? Kalau ada satu yang kurang, berapa buah yang rusak? Berapa buah yang rusak? Kalau saudara nggak ada kemurahan, ngurusakin buah nggak?
Makanya Billy Graham dalam 7 Dosa Maut, bukunya 7 Dosa Maut, dia tulis atau di cover depannya dia gambar apa? Buah apel dengan 1 gigitan. 7 Dosa Maut yang pertama adalah kesombongan. Kenapa dia kasih buah apel 1 gigitan? Kalau satu dari semut ini nggak ada, kita telah merusak buah itu. Saya ulang, satu nggak ada, merusak buah itu. Tuhan nggak nuntut kita masuk surga karena kita melakukan 8 cuma 1 kok. Tuhan enggak. Tuhan nuntut kita sempurna. Hello. Ulang. Kalau Tuhan mau kita masuk surga, kita nggak bisa bilang Tuhan please dong, aku masuk surga. Aku kan cuma nggak ada kesabaran doang. Tapi yang 8 saya ada Tuhan. Tuhan enggak. Engkau telah mencacatkan buah roh. Dan buah yang cacat cepat busuk. Dan saya mau tantang saudara yang hadir hari ini. Berani nggak hidup dalam ke-9 hal ini yang ada dalam buah roh? Dan nggak ada yang bisa. Kita di tempatnya salah. Kita sabarnya sependek sumbu kompor. Tersulut api nyala kita, saudara. Kita nggak bisa bertahan dalam sukacita, dalam tekanan yang besar. Susah. Banyak kita yang buah ini kita hancurkan, saudara. Tapi kenapa Tuhan menuntut yang berat ini bagi hidup kita? Dengar, ini namanya buah roh. Bukan buah daging. Ini buah roh. Jadi apa? Ini roh-roh Allah. Jadi buah ini bukan kita yang usahakan. Inilah pemberian Tuhan. Kita hanya menjaganya. Di sini nggak ada diciptakan damai sejahtera buat diri sendiri. Nggak ada. Engkau nggak bisa temukan damai sejahtera kalau dengan kuatmu sendiri. Tapi ketika roh datang dalam saudara, engkau mengalami damai sejahtera yang besar dari Tuhan. Bagaimana kita dapatin ini? Untuk kita berbuat dalam buah roh, kita melakukan penyerahan diri total kepada Roh Kudus yang menghantar kita mengalami buah roh ini dalam kehidupan kita. Amin. Jadi untuk kedua mau berbuah apa? Engkau menyerah enggak hidup saudara dalam kekuatan Roh Kudus membawa kita supaya kita tetap hidup dalam buah roh yang sebenarnya. Luar biasa Tuhan. Kalau engkau bersalah satu hal, kaitannya dengan buah pertama. Apa itu? Buah pertobatan. Kalau engkau kehilangan sabar, engkau maki orang, Tuhan hanya bilang bertobat. Halo? Tuhan gak turun dari sorga, datang ke dunia, nyalipin dirinya sendiri hanya karena kita bohongin orang, hanya karena kita nipu orang. Tidak seperti itu. Allah hanya bilang, kalau engkau bersalah, engkau yang sudah kupilih, tebus dengan darah Tuhan, engkau hanya bilang, dengan mulutmu engkau mengaku, hatimu engkau percaya, engkau diampuni. Haleluya. Waktu engkau gagal dalam sabar, Tuhan yang bertobat dan sabar kembali. Waktu perempuan berzina itu, apa yang dilakukan Tuhan? Siapa yang benar, lebih benar dari dia? Lempari dia dengan batu sampai mati. Gak ada yang berani karena gak ada yang benar. Tuhan bilang, aku sendiri gak lemparin kamu. Cuma satu kamu begini, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Apa Tuhan bilang? Emang kamu sudah lakukan apa? Sama siapa? Berapa orang? Tuhan gak peduli. Tuhan peduli ini. Waktu engkau tahu engkau salah, engkau hanya diminta Tuhan, lakukan buah ini. Banyak orang gak ada di buah ini, tapi berdoa tiap pagi, nangis, minta diberkati Tuhan. Tuhan, aku klaim janji-janjimu. Aku klaim belum, saudara. Nggak terjadi. Itu hanya bagian upah daripada ketika engkau berbuah di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mau berbuah. Taklukkan hidup saudara dalam kehendak Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan ini. Waktu engkau berkhianat terhadap dia, engkau sakiti, engkau dukakan dia, Tuhan hanya bilang, mana buah pertobatan? Di sini nggak boleh ada yang menghukum diri sendiri karena suatu perbuatan dosa yang terlalu besar bagi saudara. Karena apapun dosa saudara, Tuhan di sorga masih dapat mengampuni apapun. Nggak bilang amin. Aku kan nggak dosa besar om, jadi nggak perlu bilang amin. Halo? Itu dia. Jadi kita harus hidup dalam buah ini. Yang ketiga, buah apa itu? Tadi buah pertama buah apa? Buah pertobatan. Buah roh yang ketiga adalah apa? Buah pelayanan. Bilang amin. Haleluya. Buah apa? Buah pelayanan. Waktu engkau dipanggil Tuhan, jadi kan gini kan, ada istilah dapat keselamatan itu adalah kelahiran baru. Waktu kelahiran baru sama seperti bayi.
Saudara, nanti saya September saya jadi opa, saudara ya. Haleluya ya. Akan jadi baik, saudara. Sudah komitmen ntar kalau bayinya lahir dia harus tinggal sama opanya biar ketularan gantengnya, saudara. Ya. Jadi itu dia, saudara. Waktu dia jadi baik, ya bertumbuh. Amin, saudara. Haleluya. Baik kita layanin, baik kita kasih makan. Kalau dia sudah besar, dia harus berbuat sesuatu buat orang tuanya. Melayani. Kalau engkau dipilih Tuhan, engkau harus melayani Tuhan. Halo? Enggak mau melayani. Loh om, saya jemaat sini udah tahu om. Ini mimbar ini, altar ini sudah full dengan pelayanan-pelayanan. Saya pingin main musik, tapi aduh, pemain gitar aja sudah 3 orang om. Pemain drum aja sudah berapa orang. Kalau gagal ya, bass bisa turun ke drum naik ke bass naik ke situ, saudara. Cuma ada yang kosong yang megang strum om. Ngol kosong itu, nggak ada yang mendaftar. Tapi kalau mau pelayanan, dengar. Mimbar ini cuma 1% dari pelayanan yang ditujukan gereja kepada Tuhan. Kita mulai dari ibadah. Ibadah ini adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Yang percaya bilang amin dong. Supaya waktu kalau hanya duduk, nggak ada di altar ini, nggak melayani musik, worship leader, sebenarnya kalau duduk sudah melayani Tuhan. Di sini aja waktu kita ibadah, kita tatap muka. Seperti saya bicara, Anda dengar. Kelihatannya seperti pendeta melayani jemaat. No! Aku mau bilang sama saudara, saya berkhotbah ini bukan melayani saudara. Saya sedang melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Apakah saudara tepuk tangan di bawah itu karena diajak oleh worship leader? Ayo tepuk tangan, ayo bilang haleluya. Enggak, Anda tepuk tangan karena kau sedang melayani Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menyelamatkan kita. Pernah nggak saudara rasakan itu bagian dari melayani Tuhan? Makanya semangat main musik hari Minggu harus sama dengan jemaat yang hanya duduk tepuk tangan. Kenapa? Karena dua-dua melayani Tuhan. Kenapa nama gereja kita Obaja? Apa kita cuma dapat dari Primbon, tiba-tiba dapat Primbon ngasih tahu Obaja enak? Karena ada travel Obaja yang terkenal. Lahir dari pergumulan. Lahir 92. Ketika saya siswa sekolah Alkitab biasa, yang kelas 1 orang pada main bola di lapangan, nongkrong di asrama, saya dan beberapa orang berdoa di kelas. Nama kita grup Obaja, saudara. Karena kita memberi hidup bagi Tuhan. Bukan karena saya anak orang miskin lalu saya pelarian dalam pelayanan. Bukan. Saya masih sekolah sudah ingin jadi melayani Tuhan. Saya merasa ini panggilan kuat dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau tetapkan panggilan ini nggak pernah berubah di depan saya. Sekolah Alkitab saya aja mau bayar SPP 35.000 tahun itu, saudara. Sudah tinggal asrama bayar. Saya nggak sanggup 35.000. Dipanggil jam 3, jam 4 pagi, berdiri di halaman yang dingin banget, saudara. Kenapa? Karena saya belum bayar 3 bulan. Makanya saya menyerah sama Tuhan. Itu grup kita. Lalu saya belajar, kenapa Obaja ini ada. Ada filosofinya, ada dasarnya, ada backgroundnya, kenapa ini namanya. Tahu nggak, Obaja di Alkitab cuma 1 ayat, 1 pasal. Kita paling kecil. Siapa yang pernah tahu hebat khotbah Obaja di sini? Nggak pernah ada. Mari kita buka Obaja pasal 1. Nggak ada. Obaja boleh dikatakan nabi, tapi dia kerja apa waktu dia hidup? Dia pegawai. Pegawai dari raja, suami istri yang jahat. Coba. Obaja itu ketika nabi-nabinya dibunuh oleh Israel, dibunuh semua, tapi dia menyimpan 100 nabi. Saya menyimpan saudara untuk nggak dibunuh, saya nggak tahu mau kasih di mana saudara. Dan dia memberi makan setiap hari. Makanya saya mau giring saudara untuk jadi jemaat melayani hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan hamba Tuhan saya. Kemarin ada, kami hampir setiap hari. Om boleh nggak? Kami mau jual. Dia menjual tawon, minyak tawon. Saudara. Padahal saya sudah dapat. Baru beli aja minyak tawon, saudara. Karena kebetulan saya suka pakai minyak tawon, saudara. Karena apa, saya pernah kesengat tawon, saudara. Kalau saya senang minyak tawon. Kan di kampung gitu kan, di kampung nyari madu kita di kampung, saudara.
Kami makan madu sama anak-anak tawon yang kecil. Wah, kesengat tahun nggak kehitung. Saya bilang, kenapa saya nggak bisa jadi Spiderman ya? Kesengat laba-laba, ya jadi gitu. Tapi tawon apa kehebatannya ya? Dia jual berapa? 150.000. Saya kasih lebih. Saya bilang, aku nggak punya apa-apa. Saya hargai. Kenapa? Bayar kontrakan pelayanan gereja. Nggak bisa, Om. Kami harus jual-jualan begini. Jual kerupuk, jual ikan, telepon. Om, saya mau jual ikan cakalang. Om, saya mau gini. Seharusnya kita berbuat itu pelayanan. Haleluya. Pelayanan. Waktu engkau memberi, itu pelayanan kepada Tuhan. Yang hebat sekali dari jemaat-jemaat sekarang, gereja-gereja akhir zaman adalah dia nggak ngerti, dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang ketika dia bangun, yang dia nggak pikir gini, aku mau melayani Tuhan dalam hal apa pagi ini Tuhan sampai malam. Tapi yang dia pikir apa? Tuhan, aku klaim janjimu, yang aku minta daripada Bapa dalam namamu, aku terima. Dia lupa, dia gagal dalam pelayanan. Haleluya. Haleluya. Saya cuma nunggu band aja bisa ngaduk semen, saudara. Kalau enggak, sudah saya cor. Haleluya. Ben, sudah bisa ngecor nggak? Masih sakit. Ini apa-apa, kita nunggu. Mana Pak Arul? Saya bilang, tunggu. Ben, saya yang kerjain yang di atas, kanopinya. Nggak apa-apa. Ya Pak. Nggak usah tunggu tukang. Saya di luar jadi tukang, sih jadi gembala, saudara. Kenapa? Saya mau berbuat sesuatu. Pelayanan itu bukan sebatas minta ini. Halo. Kita kadang munafik dengan Tuhan. Minta terbaik. Kita nggak memberi yang terbaik. Hitung persembahan kita yang kita kasih sama Tuhan. Apa itu paling terbaik? Kita milih nominal paling kecil. Setara yang kita kasih sama tukang parkir buat Tuhan. Saya bukan mengecilkan pemberian saudara. Tapi kalau saudara tahu hidup saudara mau diberkati Tuhan, minta apa yang dari Bapa dalam nama Tuhan terjadi. Engkau harus melayani yang terbaik buat Tuhan. So dibilang sama Tuhan kok, Tuhan gak pernah buat anak sampai anak susu kita minta-minta roti kalau kita berbuat benar sama Tuhan. Terima kasih orang bisa ketika saya bilang, di sini kan pelayanan masih ada banyak. Saya undang karpet muncul. Waktu karpet muncul, 2 orang yang tawarin. Oh sudah ada. Oh aduh, saya udah bilang, Februari, maaf saya akan kasih. Tapi sudah kasih dulu. Jadi yang belum kasih maaf itu, lihat di tempat lain. Halo? Kenapa? Kalau itu bagian kita, melayani itu bukan ini. Melayani apa yang kita bisa buat. Waduh, ini kalau bisa makan. Hari Minggu waktu kita makan, kenapa ya saya ingat sayur asam ya? Setelah saya datang sayur asam. Asam tapi lupa saya. Gini kita saudara, kita mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kurang dari kita introspeksi. Apa sih Tuhan? Aku nuntut yang terbaik, tapi kita nggak melayani Tuhan dengan baik. Habis doa Sabtu, saya duduk situ. Seorang ibu datang menghampiri saya. Om bantu saya dalam doa. Saya nggak kasih perempuan beberapa bulan, tapi Om saya kasih alasan. Karena anak saya sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya. Tapi aku tertuduh tiap hari. Om, saya mau kasih Om. Bantu doa dalam nama Yesus, kokohkan niat. Saya lihat sama dia, oh masuk perempuannya, bagus. Siapa yang hadir hari Kamis malam di tempat ini? Satu orang bersaksi begini, waktu dia terima gaji, dia harus bayar pajak 10% udah naik, jadi berapa persen? 11% kan? Saya pernah ngomong itu kan dulu, belum saya lupa, saudara. Dia pulang-pulang sama istrinya sama istrinya dia bilang, bapaknya di sini lagi dengan khotbah dia. Dia bilang begini sama istrinya. Kenapa kita perpuluhan gak boleh naik, gak bisa naik? Itu pajak aja naik. Nanti kita ngasih bukan 10%, kita ngasih 15%. Dia bersaksi di situ. Padahal dia bilang, saya mau kumpul uang, beli rumah. Saya ini, tapi banyak permintaan sekarang. Itu dia baru bersaksi minggu lalu. Hari ini dia bersaksi mengasih perpuluhan 15%. Ini saya terharu banget nih, orang kok bisa berpikir begitu, saudara. Tapi William Colgate ngasih 90% loh, William Colgate. Aduh Tuhan, di mimbar gereja ini saudara. Lalu 2 minggu kemudian dia bersaksi. Dulu saya bilang saya mau beli rumah. Saya hanya bilang ngasih per bulan. Hanya sampai 2 minggu dia beli rumah cash, saudara. Luar biasa. Bapaknya lagi dengar di sawah. Kalau enggak bisa ditegur saya sebentar. Dia ngasih 2 minggu kemudian dia beli rumah cash, tapi di jauh. Saya bilang, aduh kamu udah jauh, gak apa-apa nanti kamu ibadah. Enggak, saya tak ibadah di Obaja. Kalau begitu ada satu lagi. Apa?
Kamu doa, minta dapat mobil supaya kamu dari sana dan sini bisa beli mobil. Bisa pakai mobil. Apa sih yang Tuhan nggak selalu kerjakan buat kita? Nanya dong di depan kita. Coba kita nggak usah ukur apa yang Tuhan beri dengan harta kita. Ukur juga dengan nafas hidup kita. Apakah itu kurang baik yang Tuhan berikan sama kita? Saudara, makanya mulai hari ini kita sibuk bilang sama Tuhan, aku mau berbuah di hadapan Tuhan. Nggak usah klaim jadi Tuhan. Karena itu adalah akibat konsekuensi dari waktu kita berupaya berbuah bagi Tuhan. Kita akan pasti diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Pasti. Dan gak mungkin tidak. Ada orang yang bertahan untuk Tuhan kapan diberkati. Gak usah pikir-pikir. Kau lakukan saja. Karena waktu terbaik adalah waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Karena terjadi penyimpangan motif. Kalau kau memberi supaya diberkati. Enggak, saudara. Memberi karena engkau obaja, penyembah Yahweh, penyenang hati Tuhan. Makanya saya bilang, setiap orang yang mau melayani Tuhan harus punya hati ini. Saya sedang menyusun pembekalan pelayan setiap hari Minggu sore mungkin, supaya orang bisa datang, saudara. Ya, berdoa bulan April, atau ada PA setiap hari Selasa di tempat ini. Bukan saya lama-lama, karena memang harus bikin program, kan bikin strateginya, saudara. Apa? Supaya kita tahu waktu kita sedang melayani Tuhan, kita itu sedang menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Di sini kita memandang satu dengan yang lain, interaksi tatap muka. Tapi sebenarnya kita sedang menghadap sama-sama di hadapan Tuhan. Sebenarnya begini, saya juga harus menghadap begini. Dan Tuhan memandang kita, karena kita semua ini sedang melayani Tuhan hari ini. Haleluya. Jadi gini, bertepuk tanganlah yang terbaik. Kalau pemain gitarnya nggak sebaik tepuk tangan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau bilang, jangan pernah pandang remeh beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah pandang enteng Anda datang gereja. Jangan bilang masih ada waktu yang akan datang. Jangan bilang, sama aja kok. Enggak, kebaktian hari hanya sekali. Jangan. Kenapa? Karena ada banyak berkat yang saudara bisa terima di hari Anda beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tetap berbuah. Haleluya. Tetap apa? Berbuah. Ya, ketiga, terakhir. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, sudah, ini ketiga terakhir. Dan buahmu itu tetap. Haleluya. Dan buahmu itu tetap. Terakhir yang lebih ingat gini, buah itu tetap. Aku harus pergi, dunia bisa ngelihat aku berbuah. Jadi aku harus berbuah, tapi buahnya diperhitungkan. Buah yang mana? Buah yang tetap. Buah yang tetap. Saya membaca satu versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya begini. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Halo, berbuah apa? Berbuah banyak dan berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Ada terjemahan bahasa Inggris, New International Version. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Kamu tuh harus berbuah sampai buah terakhir. Haleluya. Wow. Artinya buah itu jangan sampai apa? Berhenti. Kristen itu harus berbuah sampai buah terakhir. Terakhir apa? Terakhir selama kita hidup. Terakhir keluarin buah sampai kita mati. Kita harus terus berbuah. Alkitab bilang seperti pohon yang tertanam di tepi batang air, yang merambat ke air sampai ke air, dan dia mengeluarkan buah yang daunnya tetap hijau, dan buah itu tidak pernah mengenal musim buah. Musim sana berhenti, musim itu berhenti, tapi kita jadi orang Kristen yang berbuah. Amin, saudara. Jadi buah kita harus tetap. Minggu kemarin, 2 minggu kemarin, Junior bilang begini, ada banyak orang Kristen yang seperti kapal selam, saudara. Kapal selam, tahu nggak? Pada waktu tertentu dia muncul ke permukaan, tapi dia lebih banyak tenggelam. Ya, banyak orang begitu. Kalau sudah mau nikah, cepat-cepat datang gereja. Daftar, aja Pak. 4 bulan harus setia dulu baru dinikahkan. Jadi dia datang gereja supaya 4 bulan dia nikah. Jangan gereja karena nikah, ya. Tapi kami akan terlaksanakan kalau sudah memulai itu.
banyak orang datang karena menikah. Nggak sedikit yang saya nikahkan sudah terhilang dari gereja. Padahal komitmen kan setelah menikah jadi jemaat obaja, saudara. Gitu kan? Waduh, sedih banget saudara. Ada di mana? Waduh, udah sibuk, om sorry om. Dulu nggak pernah dia nggak sibuk sebelum menikah, saudara. Datang terus, saudara. Komunikasi terus, om, gimana om? Aduh om, tanggal aku jangan lupa ya om. Jangan sampai ada tanggal lain om. Jangan lupa. Aduh, karena mau menikah. Habis nikah hilang, saudara. Hamil. Hitung-hitung kalau melahirkan biar anaknya di apa? Diserahkan. Habis penyerahan, kapal selam lagi, saudara. Tenggelam, saudara. Gereja ada Paskah loh. Datang yuk. Kita datang Paskah, kan rame-rame, saudara. Biar rame. Natal, baru nongol lagi. Habis Paskah, tenggelam lagi. Natal. Saya tahu, pas terakhir lagi ketika sudah mau mati masih datang. Minta biar gereja layanin. Buat kita harus tetap. Harus tetap. Saudara, terjemahan bahasa asli, kata tetap itu adalah kekal. Luar biasa ini terjemahannya, saudara. Kata tetap itu disebut dengan kata kekal dalam terjemahan asli. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dunia ini, kita harus berbuah sampai mati. Bilang amin. Buah itu akan berhenti hanya waktu kita berhenti bernafas. Selama hayat di kandung badan, berbuah. Kenapa? Karena buah itu buah abadi, buah kekal. Buah apa itu? Buah itu buah roh yang dari surga, bukan produk dunia. Amin. Kita keluarkan ini buah di kehidupan kita. Tontonkan kepada dunia bahwa ini nggak ada, ini bukan produk dunia. Coba lihat kami punya buah yang nggak dihasilkan di dunia ini. Itu dihasilkan dari kerajaan surga. Karena waktu kita mati, kita masuk surga. Buah ini masih terus ada dalam kehidupan kita. Karena surga akan dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan. Amin. Haleluya. Introspeksi diri. Kalau kau belum terlalu setia, perbaiki buah ini. Perbaiki. Karena Tuhan memberkati kita bukan tergantung doamu, tapi tergantung berapa hebat engkau mau berbuah di mata Tuhan. Percaya berkat itu tidak tergantung doamu. Ulang. Tergantung kehebatan berbuah. Karena kalau cuma doa, Tuhan dah janji memberikan kita jauh lebih banyak dari doa kita. Haleluya. Bahkan yang gak kita sebutkan dengan mulut kita, Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa. Bapa dia lupa ngomong sesuatu yang penting dalam diri dia. Roh Kudus yang ngomong. Jadi itu tergantung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ngelihat hidup kita mau berbuah, saudara. Ketika kita jadi orang Kristen, lihat, hidup kita harus berkemenangan demi kemenangan dan kemenangan sampai kita temukan hidup kita berbuah dalam Tuhan. Tundukkan kepala kita. Mari musik ke depan. Kita belajar melihat diri kita dari khotbah ini. Kita bertanya hari ini setelah kita dengar khotbah ini. Tuhan, apakah saya sudah berohani atau belum, Tuhan? Tuhan, aku harus lebih rohanikah hidup saya dari yang kemarin? Aku harus lebih rajin, Tuhan, dari yang kemarin. Tuhan, kenapa aku semakin hari semakin sombong, Tuhan? Aku harus lebih hari lebih rendah hati, Tuhan. Lihat, karena ini semua yang sedang dunia lihat dalam kehidupan kita. Alkitab bilang, Bapamu yang di sorga akan dipermuliakan kalau engkau berbuah banyak. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jawab
luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta, kami merindukan Lebih Engkau. dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepada. Katakanlah suatu dengan darah-Mu kudus Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, pada doa. Haleluya, haleluya. Sama ini luruskan Ubah kami Tuhan, hatiku ubah hati kami. Bila kami bersalah, kami tidak berbuah, kami mau datang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Ku rindu Kami ingin kami maksimal Tuhan, dari yang Tuhan mau di hidup kami Tuhan. lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya, Ku ingin Kau Tuhan. Kami ingin Engkau. Lebih dari emas, perak, permata. Kami melebihi cinta kepadamu dari berbagai apapun yang ada ini. Karena kami ingin berbuah di hadapan Tuhan. Kami ingin melihat bagaimana memberkati Tuhan kami Tuhan. Oh, ku ingin lebih dekat. ku ingin lebih dekat, Denganmu Tuhan. bersekutu denganku, jadikan ku hamba setia kepada. Dari awal nyanyi lagu ini, saudara nyanyi sedang angkat tangan saudara. Ada yang mau dibantu doa secara khusus. Melalui khotbah ini Anda boleh datang ke depan dan kita akan berdoa. Ada gembala kita yang bisa mengubah hidup kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin kuat di dalam Allah, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita sebagai anak Tuhan. Luruskan hati kami Tuhan. hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindukan Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala kami mereka yang datang membawa hidup semakin maksimal dalam Tuhan, yang hidup bukan sekadarnya saja, seadanya saja Tuhan, dan yang berkomitmen semakin hari menunjukkan buah-buah dari kehidupan. Dan kita berkata, terima kita dari lebih dari kesulitan Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah buat, inilah karya Tuhan. Berjalan dalam hidup yang
Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Allah yang besar, Allah yang memberkati kita. Ketika Tuhan mau engkau semakin diberkati Tuhan, Tuhan menempa hidup kita. Tuhan serta-merta menjadikan kita orang Kristen gampangan. Dengan setiap doamu terkabul, setiap permintaanmu Tuhan selalu adakan. Tidak, hari ini Tuhan membentuk engkau menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Pergi, berbuah, buahmu tetap, lalu doamu dikabulkan Tuhan. Percayalah kalau konstruksi ini engkau kerjakan, berkat Tuhan mengalir. Bapa, dalam nama Yesus, tetapkan firman-Mu berakar kokoh kuat di hidup kami. Kami percaya ketika firman ini dihidupi umat-Mu, anak-anak tebusan-Mu ini Tuhan, maka mereka akan melihat kelimpahan ilahi terjadi dalam hidup mereka. Bukan sekedar kelimpahan jasmani semata, tapi kelimpahan sukacita, kelimpahan buah-buah roh yang mereka hidupi itu terjadi pada mereka, pribadi mereka, keluarga mereka. Biarlah jemaat Tuhan berbuah, 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 dan terus berbuah, dan selama-lamanya, supaya mereka diberkati Tuhan. Apa yang doa mereka terkabulkan Tuhan. Sehingga di sini tidak ada yang berkata aku miskin, tapi yang miskin berkata aku kaya. Di sini nggak ada yang berkata aku lemah, tapi yang lemah akan berkata aku kuat. Karena mereka selalu diberkati Tuhan. Roh Kudus, urap di kami, berikan kami kesanggupan menghidupi firman ini, dan kami menerimanya dengan iman sebagai kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Pujian buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik di hidup kita. Tuhan Yesus sangat luar biasa, dahsyat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya minta kita angkat saudara persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara kita angkat saudara. Haleluya. Sebelum saya berdoa, saudara pegang, angkat di hadapan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah memberkati kami, memberkati buah tangan kami Bapa. Buah pikir kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan beri bagi kami ketika kami berkorban kepadamu di siang yang indah itu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami berkorban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian. Kemenanganlah, kemenanganlah yang bertugas. Maju ke depan. Oleh darah Yesus yang sudah menang, tugas hanya pada Tuhan. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus yang sudah menang, harap pada Tuhan iblis tenggelam. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus yang
saudara. Kita akan dengarkan jadwal ibadah kita di sepanjang minggu berjalan ini. Hari Kamis tanggal 30 Maret ada ibadah tengah minggu jam 7:30. Song leadernya Ibu Irma dan persembahan dan doa firman Ibu Ana. Sabtu ada doa dan puasa seluruh jemaat, sekaligus ada latihan pelayan altar di gereja jam 7 malam. Ada doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Nita Sianipar. Ya, tolong info. Dan hari Minggu itu adalah minggu pertama, jadi kita ada perjamuan kudus. Seluruh pelayan-pelayan wajib memakai pakaian putih hitam. Ya, puji Tuhan. Ada sesi pertama jam 8. Sesi kedua jam 10. Song leader Saudari Rista, Saudara Denny, singer Philly dan Reski, musik keyboard Bapak Eli, bass JJ, drum Eka, gitar Rere, Cheers, Winda, Neo, Esther, Rista dan Rahel, rebana Marvella bersama Sese, LCD, Benny, Angga, Yefta. Pemerhati ibadah pertama keluarga Bapak Yoce, di pemerhati di ibadah kedua keluarga Bapak Maru dan Bapak Maksi. Persembahan di ibadah pertama Ibu Magdalena, persembahan ibadah kedua Ibu Ros Munte, Ibu Hani dan Ibu Erni. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi penyampaian pengumuman kita ibadah di sepanjang minggu berjalan ini. Saudara, mungkin ada jemaat yang baru? Ada ya? Oh, ada ya? Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Pak Yoce, minta tolong di belakang ada souvenir kecil buat dikasih. Kebetulan pas kemarin bersih-bersih ternyata masih banyak souvenir kita. Kemarin saya tidak sempat beli, saya pikir sudah habis. Pas bersih masih banyak. Ini souvenir kami sebagai jemaat GPD Obajah. Terima kasih Pak buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Bisa datang waktu-waktu yang lain. Minggu depan bisa Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di depan ada formulir data jemaat Obajah. Karena ternyata masih banyak jemaat yang tidak memasukkan data. Saya lihat di buku besar yang saya pegang ataupun Pak Rudi, ada beberapa yang belum masuk ya. Jadi saya minta kepada jemaat untuk mending biar jemaat lama boleh tetap isi kalau misalnya itu supaya formulirnya terisi gitu. Karena kalau saya sih memang siapa yang ulang tahun pagi-pagi saya sudah doakan gitu. Jadi formulir data jemaat Obajah saudara bisa ambil di depan, bisa kasih di ibadah pertama sama saya atau Pak Rudi, di ibadah kedua di saya. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi penyampaian pengumumannya. Dan saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian yang berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus. Jemaat yang mengembalikan milik Tuhan boleh maju ke depan, nanti Bapak Gembala akan doakan. Jemaat yang mengembalikan milik Tuhan boleh maju ke depan. Sebelum ibadah ini akan ditutup oleh Bapak Gembala. Di dalam hidupku ku bersyukur. Bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Limpahi mereka anugerah tanpa batas dari Tuhan. Untuk kuasa hidup mereka sampai berkebun dengan tahu
Sampaikan kepada Tuhan selain hanya bersyukur kepada-Mu, menerima bahwa hidup ini adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Memang kami tidak lebih baik dari banyak orang dari segi mempunyai, dari segi menjalani hidup, dari segi mengalami persoalan. Tuhan, beban ini berat, tantangan ini banyak Tuhan. Tapi sebagai orang percaya yang mengakui bahwa hidupkan kami dalam kendali Tuhan, kami akan tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Manis pahitnya hidup, sehat kuatnya kami atau sakitnya kami pun, kami akan terus bersyukur karena kami tahu hidup kami dalam perlindungan, dalam pengawasan, dan dalam aturan main Tuhan. Hidup kami bukan hanya berserah, tapi hidup kami menyerah kepada Tuhan, menyerah pada kendali-Mu. Kami tidak punya hak untuk komplain terhadap sesuatu yang bagi kami merugikan, bagi kami menyakitkan. Kami lebih percaya kepada perbuatan tangan-Mu daripada percaya kepada keadaan kami yang sedang dalam keadaan yang susah. Tuhan punya program damai sejahtera buat hidup kami, dan biar kami bawa pulang itu Tuhan di hidup kami. Setiap telinga yang mendengar kebenaran, kami sudah diberkati Tuhan. Kami yang datang bertepuk tangan memuji Tuhan, yang menikmati puji-pujian, menikmati penyembahan, kami sedang melayani Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Besok-besok kami akan datang dengan tepuk tangan yang lebih baik di hadapan Allah, dengan pujian pengagungan mulut kami yang lebih kami sampaikan dari hati kami Tuhan. Bukan sekedar kami menonton worship leader di depan ini, menonton pemain musik, tapi kami sedang menyembah Tuhan sebagai jemaat yang duduk sekalipun. Karena upah itu tergantung kepada hati kami yang mau melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Inilah ucapan syukur doa kami. Semua yang berbagian melayani diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang disebut pelayan minggu ini Tuhan alaba-alaban, yang berdiri di mimbar ini dan yang melayani musik Tuhan, yang menari bagi Allah akan berkat. Aser dan kolektan diberkati Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir hari ini, tidak terkecuali, kami semua diberkati oleh Tuhan, membawa pulang berkat dari ibadah kami hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang baru pertama kali datang minggu ini, siapapun dia Tuhan, kami percaya tidak kebetulan dia ada di gereja ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan yang menggiring dia dengan motif awalnya apapun hari ini, Tuhan yang sedang adakan dia ada di sini untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan kami hanya berharap biar Roh Kudus dan Firman yang mengubahnya menjadi pribadi yang semakin diberkati Tuhan. Siapapun, apapun, dan bagaimanapun dia Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, berkati langkah pulang umat Tuhan, sertai kami di perjalanan, dan tibakan kami dengan selamat. Jauh dekat, jalan kaki berkendaraan, Tuhan sama menolong kami. Rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman yang tidak sempat hadir beribadah, Tuhan terselawat mereka dengan cinta-Mu. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kalau mereka Tuhan lemah, Tuhan kuatkan. Sakit sembuhkan Tuhan. Bimbang Kau tetapkan. Malas Tuhan buat kembali mereka punya semangat gaya yang rajin Tuhan. Bahkan yang masih ada embel-embel apapun Tuhan dalam mencari Allah. Hari ini kami berdoa, luruskan motivasi mereka Tuhan untuk datang menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadiratnya Tuh. Lebih dari sekedar mencari hal-hal yang lain. Dan kami semua sudah diberkati Tuhan. Itu sebabnya kami akan melangkah pulang, mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami membawa pulang segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Juru Selamat kami, menyertai kami, menyertai kita sekalian yang terus berbuah di hadapan Allah dari sekarang, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya.